Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari kelas Ekonomi Syariah 4B, yang pada kesempatan ini saya akan membuat video mengenai tugas atau salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Pada bagian pertama, yaitu materi yang pertama, yaitu fungsi dan peranan bank sentral. Kita ketahui bersama bahwa bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the large resort. Bank sentral juga merupakan pemegang otoritas atau kewenangan dalam melaksanakan kebijakan eh, moneter pada suatu negara. Bagi suatu negara, seperti halnya kita di Indonesia, bank sentral adalah simbol kedaulatan moneter dan ekonomi, sehingga keberadaannya mutlak atau diperhitungkan. Bank sentral merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak lain dalam hal-hal, kecuali hal-hal yang tegas diatur sesuai dengan undang-undang. Nah, yang kedua atau fungsi dari peran bank sentral. Nah, kita mengetahui fungsi bank sentral itu ada beberapa hal. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, fungsi bank sentral yang pertama ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Wewenang dari bank sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan atau melaksanakan kebijakan moneter ini ada empat. Yang pertama yaitu menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit ataupun pembiayaan. Yang kedua, menetapkan sasaran moneter dan memperhatikan sasaran lajunya inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbebas daripada operasi pasar terbuka, pasar uang baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing ataupun di valuta asing atau falas. Yang keempat yaitu sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia atau biasa kita singkat dengan BI atau Bank Sentral menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Fungsi yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Fungsi Bank Sentral ini yaitu meliputi beberapa hal. Di antaranya yaitu menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran dan melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas pelayanan jasa sistem pembayaran. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Fungsi bank sentral yang terakhir atau yang ketiga ini adalah memiliki wewenang bank sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank, baik bank non sentral yang memiliki beberapa hal, diantaranya itu mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menetapkan peraturan dan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Kebijakan moneter dalam bank sentral atau kebijakan moneter dari Bank Indonesia, ada beberapa kebijakan moneternya. Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka ini merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengurangi atau menambah uang ataupun jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara melakukan pembelian ataupun penjualan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Dengan melakukan pembelian atau surat berharga yang dijual di pasar modal, atau itulah merupakan sertifikat Bank Indonesia atau sertifikat Bank Sentral. Kebijakan yang kedua itu biasa kita dengar dengan kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi dari kebutuhan atau adanya gejala-gejala ataupun ciri-ciri akan terjadi inflasi, maka bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau biasa disebut cash ratio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan jenis tabungan lainnya. Adapun persentase tertentu uang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan ataupun ketentuan yang lainnya. Kebijakan yang terakhir yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Bank sentral dapat mempengaruhi suku bunga dengan mengubah tingkat diskonto ataupun tingkat tarif dasar adalah suatu bunga yang dikenakan oleh bank sentral kepada
kepada bank untuk pinjaman jangka pendek. Sebagai contoh, jika bank sentral meningkatkan diskonto, biaya pinjaman untuk bank meningkat. Berdasarkan teori permintaan uang atau biasa kita sebut dengan money demand, dibagi menjadi dua teori, yaitu teori kuantitas uang klasik dan teori uang Keynesian. Yang pertama, teori uang ataupun kuantitas klasik. Menurut pandangan ekonomi klasik, fungsi uang hanya sebagai alat tukar. Oleh karena itu, jumlah uang yang diminta berbanding atau proporsional dengan tingkat output ataupun pendapatan. Jika tingkat output meningkat, jumlah uang yang diminta akan meningkat. Dengan demikian, sebaliknya teori kuantitas uang menyatakan bahwa perlunya atau bahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurunnya nilai mata uang sama dengan naiknya tingkat harga pendapatan tersebut dinyatakan naiknya tingkat harga dalam mata satu uang. Teori yang kedua yaitu teori permintaan uang Keynes atau Keynesian. Permintaan uang dalam yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, teori ini berbanding terbalik dengan teori kuantitas uang. Kalau pada kuantitas, uang tidak diperlukan tingkat suku bunga. Lain halnya dengan teori ini atau teori Keynes ini. Dalam teori ini, tingkat suku bunga sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat untuk memilih, memegang uang tunai atau surat-surat berharga. Permintaan uang menurut John Maynard Keynes adalah jumlah uang yang diminta masyarakat untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga, dan untuk spekulasi dalam perekonomian. Yang kedua, penawaran uang. Penawaran uang atau money supply adalah jumlah uang yang beredar. Dalam mempelajari penawaran uang, kita harus membedakan antara mata uang dalam peredaran dan uang yang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah mata uang yang telah dikeluarkan atau diedarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Mata uang tersebut terdiri atas uang kertas dan uang logam. Dengan demikian, mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Adapun uang beredar yaitu jenis-jenis yang berada di dalam perekonomian mata uang dan ditambah dengan uang giral pada bank-bank umum. Pada hakikatnya, penawaran uang adalah jumlah yang tersedia dalam suatu perekonomian. Kita mengenal kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ini bertujuan untuk mengatur penawaran uang, mengatur jumlah uang yang beredar, sehingga penawaran uang merupakan tugas pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, diantaranya itu perilaku konsumen atau selera konsumen, ketersediaan barang dan jasa, pengganti atau pelengkap. Faktor selanjutnya yaitu pendapatan dan penghasilan konsumen, perkiraan harga di masa depan, dan banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, biaya produksi dan teknologi yang digunakan, pajak, ketersediaan harga dan pengganti pelengkap, prediksi dan perkiraan harga di masa depan. Harga pasar dalam permintaan dan penawaran. Dalam suatu kegiatan perekonomian, tentu ada sebuah mekanisme penawaran dan permintaan atau demand and supply. Di dalam mekanisme tersebut terdapat kesepakatan harga atau price yang diminta oleh pembeli atau konsumen dengan harga atau price yang ditawarkan oleh penjual untuk sebuah barang yang sedang diperdagangkan. Titik pertemuan kedua harga tersebutlah yang disebut sebagai harga keseimbangan pasar. Apabila harga keseimbangan pasar ini tercapai, maka titik keseimbangan tersebut akan bertahan lama. Biasanya, titik tersebut akan menjadi patokan pihak pembeli atau konsumen dan pihak penjual dalam menentukan harga satuan barang. Dalam keseimbangan, berlaku hukum permintaan dan hukum penawaran, di mana bunyi hukum kedua tersebut yaitu apabila jumlah permintaan lebih besar pada jumlah penawaran, maka harga naik. Di sisi lain, apabila jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, maka harga akan turun. Materi selanjutnya yaitu mengenai krisis ekonomi moneter dan peranan kebijakan moneter terhadap perekonomian. Krisis moneter adalah krisis yang berkaitan dengan masalah keuangan negara.
Nama lain krisis finansial atau krisis dari keuangan. Suatu krisis moneter ditandai dengan kondisi keuangan negara yang tidak stabil akibat fungsi lembaga keuangan dari nilai tukar mata uang tidak sesuai dengan harapan. Istilah moneter dipakai di dalam berbagai kondisi dengan beragam lembaga ataupun aset keuangan yang hilang sebagian besar nilai mereka miliki. Krisis moneter di Indonesia itu pada terjadi pada tahun 1997. Krisis tersebut membuat perekonomian dan usaha di Indonesia menjadi terpuruk. Adapun kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif atau monetary expansive policy ini disebut dengan kebijakan uang longgar atau easy money policy. Kebijakan tersebut dilakukan melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami resesi atau depresi. Sedangkan kontraktif atau monetary contractive policy ini disebut juga sebagai kebijakan uang ketat atau strict money policy, yakni kebijakan melalui Bank Sentral untuk mengurangi peredaran uang ataupun jumlah uang ketika negara mengalami inflasi. Nah, beberapa tindakan terkait kebijakan ini adalah menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas, sertifikat Bank Indonesia, dan memperketat syarat pembelian kredit. Penyebab krisis moneter. Beberapa negara mengalami krisis moneter akan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu terjadinya kesenjangan produktivitas lantaran melemahnya alokasi aset ataupun faktor produksi. Yang kedua, struktur dalam sektor produksi tak seimbang. Yang ketiga, stok mata uang luar negeri dan swasta yang sangat besar yang berjangka pendek, yang pada intinya atau pada nantinya tidak akan stabil. Hal tersebut bisa terjadi karena pada materi di bidang ekonomi apapun perbankan bisa memiliki rasa terlalu percaya diri dengan syarat uang swasta. Adapun yang lainnya itu melemahnya sistem perbankan di suatu negara sehingga buat masalah hutang bagi eksternal yang berada pada perbankan dalam negeri, ketergantungan pada utang luar negeri, dan perubahan politik yang tidak jelas, maka akan menjadi persoalan dalam segi ekonomi. Yang terakhir atau materi terakhir dari krisis moneter ini yaitu akibat terjadinya ekonomi moneter bila terjadi pada suatu negara. Apa dampaknya? Dengan adanya yang pertama itu dengan adanya krisis finansial terjadi maka membuat nilai mata uang jatuh akibat nilai tukar valuta asing terutama dolar yang sangat tinggi. Akibatnya tak sedikit perusahaan memutuskan hubungan karya atau PHK. Akibat krisis ini tak sedikit pula perusahaan meminjamkan modal dari perusahaan asing yang berbunga tinggi. Pemerintah akan kesulitan menurunkan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Masyarakat sulit memperoleh kebutuhan pokok dan meningkatkan jumlah utang luar negeri dan terjadinya kenaikan harga minyak atau BBM. Yang terakhir yaitu teori inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang ini naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. Yang penting terdapat kenaikan harga umum barang-barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja meskipun dengan persentase yang cukup besar bukanlah merupakan sebuah inflasi yang terjadi di pasar, melainkan inflasi tersebut ketika harga pasar ataupun harga bahan-bahan pokok naik secara terus-menerus. Nah, adapun jenis-jenis inflasi yaitu inflasi menurut tingkat keparahannya. Yang pertama inflasi ringan. Inflasi ringan itu inflasi yang tingkat keparahannya di bawah 10% dalam satu tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang dengan tingkat keparahan di antaranya 10% sampai dengan 30% dalam satu tahun. Dan yang terakhir, inflasi berat atau inflasi dengan tingkat keparahan di atas 30% sampai dengan 100% dalam satu tahun. Nah, inflasi juga mempunyai dampak terhadap individu maupun bagian kegiatan perekonomian secara luas. Dampak yang ditimbulkan bersifat negatif dan positif, tergantung pada tingkat keparahannya. Inflasi positif. Pengaruh positif inflasi terjadi apabila tingkat inflasi masih berada pada persentase tingkat bunga kredit yang berlaku. Misalnya, pada saat ini tingkat bunga kredit 15% per tahun dengan tingkat inflasi 5%. Bagi negara maju, inflasi tersebut mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan. Hal tersebut terjadi karena pengusaha ataupun wirausahaan di negaranya maju dengan memanfaatkan kenaikan harga untuk berinvestasi, memproduksi serta menjual barang dan jasa. Sementara dampak negatif dari inflasi yaitu terjadinya tinggi
terlalu tinggi membawa dampak yang tidak sedikit terhadap perekonomian, terutama pada tingkat kemakmuran masyarakat, di mana dampak inflasi terhadap pemerataan pendapatan, inflasi terhadap output atau hasil produksi, dan mendorong spekulan, menyebabkan tingkat bunga meningkat dan mempengaruhi investasi, menimbulkan ketidakpastian keadaan ekonomi di masa depan, dan menimbulkan masalah dalam neraca pembayaran. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Do that one dance, baby. That one dance.